di sebuah kampung nelayan di pesisir barat Sumatera. Hiduplah seorang janda tua bersama anak sematawayangnya, Malin Kundang. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang cerdas, rajin, dan berbakti kepada ibunya. Sang ibu sangat menyayangi Malin Kundang dan bekerja keras untuk menjahit serta menjual makanan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ketika Malin beranjak remaja, ia merasa prihatin melihat ibunya yang terus-menerus bekerja keras. Ia pun memutuskan untuk merantau ke negeri seberang demi mencari peruntungan. Awalnya sang ibu menangis dan menolak karena tak ingin berpisah dengan anak satu-satunya. Namun karena tekad Malin begitu kuat, akhirnya sang ibu mengizinkannya pergi dengan harapan Malin akan kembali kelak membawa keberuntungan. Sebelum berangkat, ibunya membekalinya dengan nasi bungkus dan doa restu yang tulus. Dengan mata berkaca-kaca, sang ibu melepas kepergian Malin ke pelabuhan, menyaksikannya berlayar bersama para pedagang yang akan menyeberang ke negeri seberang. Tahun demi tahun berlalu, Malin tak pernah mengirim kabar. Sang ibu tetap setia menunggu di pinggir pantai setiap hari. Setiap kapal yang melewatinya, ia akan berpikir bahwa anaknya akan pulang. Sementara di negeri perantauan, Malin bekerja keras menunjukkan kecerdasannya dalam berdagang. Ia pun berhasil menjadi saudagar kaya. Berkat usahanya, ia menikahi putri seorang bangsawan. Sayangnya, keberhasilan itu membuat dia lupa akan asal-usulnya dan ibunya yang setia menantinya. Suatu hari, Malin bersama istrinya berlayar ke kampung halamannya. Kapalnya megah, penuh muatan barang dagangan. Ketika penduduk kampung melihat kapal besar itu, mereka heboh dan segera melaporkan kepada ibunya Malin. Dengan hati yang berbunga, sang ibu datang ke pelabuhan dan yakin bahwa anaknya Malin yang ditunggu bertahun-tahun pulang ke kampung halamannya. Ketika mengetahui kabar tersebut, ibunya Malin pun pergi ke pelabuhan dan memanggil-manggil nama Malin. "Malin, anak bunda, kaulah kembali. Malin, anak bunda." Ia berlari menyambut kedatangan anaknya. Namun ketika Malin melihat ibunya yang berpakaian lusuh dan tampak tua, ia merasa malu. Sang putri pun bertanya kepadanya, "Siapakah perempuan ini, Kanda?" Dengan angkuhnya, Malin menjawab, "Aku tidak mengenalnya. Mungkin hanya pengemis yang ingin meminta-minta." Sang ibu terpukul mendengar kata-kata tersebut. Ia berusaha mendekat dan memeluk Malin, tapi diusir oleh para pengawal-pengawal kapal. Betapa hancurnya hati sang ibu. Dengan berlinang air mata, ia melangkah pergi dan menadah ke langit. Dia pun berdoa, "Ya Tuhan, jika dia benar anakku Malin Kundang, maka kutuklah dia menjadi batu, karena dia telah durhaka kepadaku. Bertahun-tahun aku menantinya."
Tapi dia tidak mengakuiku sebagai ibunya. Setelah ibunya berlalu, dan kapal maling pun kembali berlayar. Tak lama setelah ibu berdoa, langit menjadi gelap, petir menyambar, badai besar menghantam kapal maling. Kapal itu terbelah dan tenggelam, dan maling pun terhempas ke pantai. Perlahan-lahan tubuhnya menjadi batu. Maling meminta ampun kepada ibunya. Namun semua hal itu telah sia-sia. Maling kundang telah berubah menjadi batu. Penyesalannya pun tak ada guna. Ibunya terlalu sakit hati dan dia berdoa kepada Yang Kuasa. Walaupun maling menyesali segala perbuatannya, tetapi maling sudah terkutuk menjadi sebuah batu. Cerita maling kundang anak durhaka ini sampai saat ini masih dikenang oleh masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa batu yang menyerupai manusia yang bersujud di pantai air manis Padang adalah maling kundang yang dikutuk karena durhaka kepada ibunya. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah hormatilah dan sayangilah orang tuamu, terutama ibumu, karena doa dan restunya adalah berkah. Namun kutukannya bisa menjadi nyata jika kau durhaka kepadanya. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.